Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danur Pamonjati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang diberikan kepada saya untuk tugas dan kuis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan pada kendaraan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Danur Pamonjati. Ini profil saya. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang pengertiannya, cara kerja, bagian-bagian komponen, contoh kasus, contoh kerusakan, dan cara penanganannya. Oke, yang pertama pengertian. Dikutip dari AutoExpose, definisi sistem kelistrikan mobil adalah rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah mobil. Sistem ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada sistem starter, yang kedua sistem pengapian, sistem pengisian, dan sistem peringatan atau indikator. Cara kerja sistem kelistrikan pada kendaraan. Sistem kelistrikan mesin. Sistem kelistrikan mesin adalah sebuah rangkaian kelistrikan yang terdapat pada mesin mobil. Fungsi sistem kelistrikan mesin adalah untuk membantu kinerja mesin agar lebih efisien. Yang pertama, sistem starter. Sistem starter adalah rangkaian kelistrikan yang berfungsi dalam proses cranking mesin. Cranking adalah putaran awal yang membuat poros engkol mesin berputar, sehingga pembakaran pertama mesin bisa terjadi. Sistem pengisian. Sistem pengisian adalah rangkaian kelistrikan yang menyediakan suplai arus listrik untuk sistem kelistrikan mobil. Sistem pengisian mengubah sebagian putaran mesin menjadi energi listrik melalui sebuah dinamo, sehingga kebutuhan listrik mobil selalu tersedia. Yang ketiga, sistem pengapian. Sistem pengapian adalah skema kelistrikan untuk membuat busi mengeluarkan percikan api ketika langkah usaha. Untuk melakukan proses ini, sistem pengapian memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk menaikkan tegangan baterai yang biasanya itu 12 volt. Yang keempat, ada glow plug system atau diesel. Glow plug atau busi pijar adalah pemanas ruang bakar yang berfungsi menaikkan suhu ruang bakar mesin diesel pada saat suhu mesin masih dingin, sehingga proses starting tidak terganggu. Lalu ada sistem kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan bodi ini adalah rangkaian kelistrikan yang terdapat pada bodi kendaraan. Sistem ini memang terpisah dengan mesin, namun masih memiliki sumber listrik yang sama. Yang pertama ada sistem penerangan eksterior. Sistem penerangan eksterior berfungsi dalam hal menerangi bagian luar mobil. Contohnya ada lampu head, terus ada lampu kabut atau lampu kota. Biasanya kita menyebut lampu sorot. Lalu ada sistem penerangan interior. Sistem penerangan interior berfungsi dalam hal penerangan kabin mobil. Contohnya, lampu interior kabin yang biasanya dinyalakan secara manual yang di atas langit-langit ini, kap mobil, atau otomatis saat membuka pintu. Biasanya itu warna kuning. Yang ketiga ada sistem peringatan. Sistem peringatan adalah skema kelistrikan yang akan memberikan tanda atau sinyal ke pengendara lain. Contohnya, lampu sen yang menandakan kendaraan akan berbelok ke salah satu arah. Lalu lampu rem yang berwarna merah menandakan bahwa kendaraan sedang mengerem. Dan contoh lain adalah klakson, serta lampu saat mobil mundur. Lalu ada sistem infotainment. Ya mungkin ini tidak berhubungan dengan mesin. Namun sistem infotainment juga menggunakan sumber listrik yang sama.
Sistem infotainment merupakan gabungan dari info dan entertainment. Fungsinya untuk memberikan info terkait kondisi mobil secara umum dan memberikan akses hiburan pada pengguna. Yang pertama itu ada multi info display, yang lebih familiar disebut sebagai speedometer. Di sini tidak hanya menyediakan data kecepatan mobil, namun ada lampu indikator, oli, indikator airbag, indikator bensin, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada audio dan video. Audio seakan menjadi fitur wajib pada kendaraan, karena fitur ini pengguna dapat memutar lagu dengan mendengarkan radio atau mendengarkan DVD atau musik yang dihubungkan dengan handphone dengan kabel jack. Nah, semakin berkembangnya zaman, untuk audio ini juga sekarang sudah bisa menampilkan video. Untuk versi terbaru atau untuk versi mobil-mobil terbaru, pada display ini sudah bisa menampilkan video dan juga suara. Lalu yang ketiga ada USB port dan cigarette lighter atau penghidup rokok. Fitur ini digunakan sebagai pengisi daya ponsel bisa, karena maraknya penggunaan ponsel pintar, mobil juga memiliki stasiun pengisian daya ponsel yang efektif. Di mobil lain juga digunakan sebagai penghidup rokok. Cara penggunaannya ditekan lama, lalu ketika panas dia akan keluar sendiri. Yang terakhir ada sistem kelistrikan chassis. Sistem kelistrikan ini rangkaian listriknya yang terletak pada chassis dan powertrain mobil. Sistem ini berfungsi memudahkan serta memaksimalkan perpindahan tenaga dari mesin ke roda. Sistem ini juga membuat mobil lebih efektif dan juga lebih aman. Komponen kelistrikan pada kendaraan. Yang pertama ada kiprok. Kiprok memiliki dua fungsi kelistrikan. Transformer yakni berfungsi sebagai pengubah arus dan regulator sebagai pengatur kelistrikan. Yang kedua ada spool atau generator. Spool sendiri adalah sebuah mesin perangkat magnet. Yang ketiga ada kabel bodi. Nah, kabel bodi adalah untuk menghubungkan listrik dari komponen satu ke komponen kelistrikan lainnya. Yang keempat ada sikring. Sikring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Yang terakhir ada aki atau baterai. Aki adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk energi kimia. Dalam hal ini biasanya listrik. Bisa dilihat di sini beberapa gambar yang telah saya jelaskan tadi. Itu di paling kiri atas ada kiprok, sebelah kanannya ada spool generator, di bawah kiprok ada kabel bodi, di sebelah kanannya atau di bawah generator ada sikring, dan yang paling bawah kiri pojok adalah aki atau baterai atau sumber tenaga listriknya. Contoh kasus. Pada bagian kelistrikan, banyak terjadi kabel korsleting pada kendaraan yang kabelnya tidak tersusun atau tidak rapi dan terkesan berantakan. Contoh kerusakan dan cara penanganannya. Saya ambil saja contoh umum atau contoh general. Contoh kerusakannya itu kondisi aki melemah atau soak. Nah, biasanya cara penanganannya itu bisa dicas ulang atau ya beli baru akinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengambilan video atau ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi saya mohon maaf karena di sini saya juga sedang proses pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.